Halo semuanya, perkenalkan nama saya Instin Kondoy dari Politeknik Negeri Manado. Saat ini saya akan mempresentasikan materi mengenai pemodelan dalam manajemen support system atau MSS dalam mata kuliah kecerdasan buatan. Nah, langsung saja, pemodelan dalam MSS. Apa itu pemodelan? Pemodelan adalah proses menciptakan representasi sederhana dari dunia nyata untuk membuat pengambilan keputusan. Tujuannya adalah untuk memahami suatu sistem, menganalisis masalah, dan menemukan solusi yang optimal. Nah, selanjutnya ada jenis model utama, terdiri dari 3 jenis utama, yaitu model statistik, model finansial, dan model optimasi. Yang pertama, model statistik digunakan untuk menemukan hubungan antar variabel menggunakan metode seperti analisis regresi. Model ini seringkali sudah tersedia sebagai bagian dari perangkat lunak DSS. Yang kedua, model finansial bertujuan untuk membuat laporan keuangan dan memproyeksikan data finansial untuk beberapa tahun ke depan. Model ini bersifat semi terstruktur dan menggunakan bahasa khusus DSS, yaitu IFPS. Nah, model yang ketiga ada model optimasi. Model ini dibuat dengan pendekatan manajemen sains, seperti linear programming atau LP, untuk mencari pilihan terbaik. Misalnya dalam pemilihan media, model ini membutuhkan antarmuka agar dapat terhubung dengan perangkat lunak lainnya. Nah, selanjutnya aspek penting dalam pemodelan. Berikut ini adalah beberapa aspek penting yang harus diperhatikan dalam proses pemodelan. Yang pertama, identifikasi masalah, memahami masalah yang ada dan lakukan analisis lingkungan, termasuk budaya organisasi dan proses pengambilan keputusan. Yang kedua, identifikasi variabel, membedakan antara variabel keputusan yang bisa dikontrol, variabel hasil, dan variabel yang tidak bisa dikontrol. Nah, poin yang ketiga, perkiraan atau forecasting. Ini krusial karena DSS umumnya digunakan untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, ada berbagai jenis model. Untuk kategori yang pertama, optimalisasi masalah dengan sedikit alternatif. Proses dan tujuannya untuk menentukan solusi terbaik dari sejumlah kecil pilihan yang ada. Teknik-teknik representatif, tabel keputusan, dan pohon keputusan. Kategori yang kedua, optimalisasi via algoritma. Proses dan tujuannya mencari solusi terbaik dari banyak alternatif dengan pendekatan langkah demi langkah. Teknik-teknik representatif, model pemrograman matematika linear, dan model jaringan. Kategori yang ketiga, optimalisasi via rumusan analitik. Proses dan tujuannya menemukan solusi terbaik secara langsung dalam satu langkah menggunakan rumus. Teknik-teknik representatif, beberapa model inventory. Nah, kategori yang keempat, simulasi. Proses dan tujuannya mencari solusi yang cukup baik atau terbaik di antara berbagai alternatif melalui eksperimen. Nah, teknik-teknik representatif, berbagai tipe simulasi. Selanjutnya, kategori heuristik. Proses dan tujuannya menemukan solusi yang cukup baik menggunakan aturan-aturan praktis atau rule of thumb. Teknik-teknik representatifnya, pemrograman heuristik, dan sistem pakar. Selanjutnya, kategori model-model prediktif. Proses dan tujuannya memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan untuk skenario tertentu. Teknik-teknik representatif, model forecasting, dan analisis Markov. Nah, selanjutnya kategori yang terakhir, model lainnya, memecahkan masalah bagaimana jika dengan menggunakan sebuah rumus. Teknik-teknik representatif, model keuangan, dan waiting lines atau antrean. Nah, selanjutnya kepastian, risiko, dan ketidakpastian. Dalam pengambilan keputusan, kita menghadapi berbagai tingkat informasi tentang hasil yang mungkin terjadi. Tingkat pengetahuan inilah yang sering mengklasifikasikan situasi keputusan menjadi 3 kategori utama, yaitu yang pertama kepastian atau certainty, di mana situasi ini mengambil keputusan memiliki pengetahuan yang lengkap dan pasti tentang konsekuensi dari setiap alternatif. Setiap tindakan memiliki hasil yang dapat diprediksi dengan akurat.
Kondisi ini adalah yang paling digunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, yang kedua, risiko atau risk. Pengambilan keputusan tidak memiliki informasi yang lengkap, tapi ia dapat memperkirakan probabilitas dari setiap hasil yang mungkin terjadi. Dengan kata lain, hasil akhir dari sebuah keputusan memang tidak pasti, tetapi kita tahu seberapa besar kemungkinan setiap hasil yang akan terjadi. Yang ketiga, ketidakpastian atau uncertainty. Ini adalah situasi di mana mengambil keputusan sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang probabilitas yang mungkin terjadi. Ada banyak hasil yang mungkin, tapi tidak ada informasi yang cukup untuk memperkirakan kemungkinan yang terjadi. Kondisi ini sebisa mungkin dihindari dalam pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya influence diagram atau diagram pengaruh. Influence diagram atau diagram pengaruh adalah representasi grafis dari masalah pengambilan keputusan yang menampilkan variabel-variabel keputusan, ketidakpastian, dan tujuan atau nilai, serta hubungan antar variabel tersebut lewat panah. Diagram ini digunakan dalam sistem pendukung keputusan atau DSS untuk menggambarkan secara konseptual variabel-variabel yang berpengaruh dan bagaimana mereka saling terkait sebelum dibuat model kuantitatifnya. Keunggulan utamanya menyederhanakan kompleksitas keputusan dibandingkan pohon keputusan atau decision tree. Memberi gambaran hubungan sebab akibat atau influence dari variabel-variabel utama. Nah, selanjutnya variabel dihubungkan dengan anak panah yang mengidentifikasikan arah pengaruh atau hubungan. Berikut adalah contoh diagram pengaruh. Penjelasan singkat, jumlah ikan mempengaruhi unit terjual, unit harga dan unit terjual menentukan pendapatan. Biaya unit dan biaya tetap bersama dengan unit terjual menentukan pengeluaran. Laba diperoleh dari selisih antara pendapatan dan pengeluaran. Jadi diagram ini menunjukkan hubungan antar variabel yang mempengaruhi laba perusahaan, mulai dari keputusan alokasi, iklan, harga, hingga biaya produksi. Nah, selanjutnya linear programming atau LP. Linear programming adalah metode matematis untuk mencari solusi terbaik atau optimal dari suatu permasalahan dengan cara memaksimalkan atau meminimalkan fungsi tujuan atau objective function berdasarkan batasan atau constraints yang ada. LP banyak digunakan dalam sistem pendukung keputusan atau DSS untuk alokasi sumber daya terbatas seperti tenaga kerja, biaya, waktu, dan bahan baku. Nah, selanjutnya komponen utama dalam linear programming. Yang pertama decision variable atau variabel keputusan. Contohnya jumlah produk A dan B yang akan diproduksi. Yang kedua, objective function atau fungsi tujuan, persamaan matematif yang ingin dioptimalkan atau maksimum atau minimum. Contohnya memaksimalkan laba atau meminimalkan biaya. Yang ketiga, constraints atau batasan, contohnya keterbatasan jam kerja, bahan baku, atau anggaran. Nah, selanjutnya simulasi. Simulasi adalah teknik pemodelan yang digunakan untuk menirukan kenyataan atau real system dalam bentuk model. Kemungkinan dilakukan percobaan terhadap model tersebut berbeda dengan optimasi yang mencari solusi terbaik secara matematis. Simulasi lebih fokus pada mencoba berbagai skenario atau what if analysis untuk memahami perilaku sistem. Nah, ada karakteristik simulasi yaitu yang pertama tidak selalu menghasilkan solusi optimal, tapi membantu memahami pola. Yang kedua lebih deskriptif atau menjelaskan daripada normatif atau menentukan. Yang ketiga cocok digunakan untuk masalah yang kompleks atau terlalu sulit jika diformulasikan dengan metode optimasi, misalnya linear programming. Nah, yang keempat dapat menemukan unsur ketidakpastian, misalnya menggunakan distribusi probabilitas atau discrete atau continue. Nah, selanjutnya malware analysis. Yang pertama, definisikan masalah atau tentukan sistem nyata yang ingin ditiru. Yang kedua, bangun model simulasi, buat representasi sistem dalam bentuk diagram atau persamaan. Nah, yang ketiga, validasi model, pastikan model sesuai dengan kenyataan. Yang keempat, desain percobaan atau tentukan skenario yang ingin diuji. Yang kelima, jalankan simulasi
melakukan eksperimen dengan komputer. Yang keenam, analisis hasil, interpretasikan keluaran simulasi. Dan yang terakhir, implementasi, gunakan hasil simulasi untuk mendukung keputusan. Nah, contoh kasus simulasi, inventory atau persediaan barang, menentukan jumlah stok optimal dengan mempertimbangkan ketidakpastian permintaan. Yang kedua, antrian atau waiting line, menganalisis waktu tunggu pelanggan jika jumlah kasir ditambah atau dikurangi. Dan yang ketiga, perencanaan jangka panjang, simulasi proyek rugi laba selama 5 tahun dengan asumsi biaya, harga, dan kuantitas berubah tiap tahun. Nah, selanjutnya keuntungan dan kerugian simulasi. Untuk keuntungannya, relatif mudah diterapkan, memungkinkan manajer bereksperimen dengan berbagai variabel, dan dapat memasukkan kompleksitas kehidupan yang nyata. Kekurangannya tidak menjamin solusi yang optimal, seringkali memakan waktu dan biaya untuk membangun modelnya. Dan yang terakhir, solusi dari suatu kasus biasanya tidak bisa diterapkan pada kasus lain. Nah, selanjutnya pemrograman heuristik. Apa itu heuristik? Pendekatan yang menggunakan aturan praktis atau rule of thumb untuk menemukan solusi yang cukup baik. Solusi ini seringkali sangat dekat dengan solusi optimal. Misalnya 90 sampai 99,99%. Keuntungannya mudah dipahami dan diimplementasikan, menghemat waktu dan perumusan, dan komputesan komputer. Seringkali menghasilkan beberapa solusi yang dapat diterima. Nah, kita masuk untuk kesimpulan. Linear programming dan simulasi sama-sama berperan penting dalam pemodelan untuk mendukung pengambilan keputusan. Linear programming digunakan untuk mencari solusi optimal dari suatu permasalahan dengan tujuan tertentu. Misalnya memaksimalkan laba atau meminimalkan biaya. Melalui formulasi matematis yang jelas dengan variabel keputusan, fungsi tujuan, dan batasan yang harus dipenuhi. Sementara itu, simulasi lebih menekankan pada peniruan sistem nyata untuk menguji berbagai skenario dan memahami perilaku sistem, terutama pada kondisi yang kompleks atau penuh ketidakpastian, tanpa harus diuji langsung di dunia nyata. Dengan demikian, linear programming memberi jawaban optimal berbasis perhitungan matematis, sedangkan simulasi memberikan fleksibilitas untuk mengeksplorasi kemungkinan dan dampak dari berbagai alternatif. Keduanya saling melengkapi dan dapat digunakan bersama dalam mendukung sistem keputusan atau DSS. Sekian dulu dari saya. Terima kasih.